Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Alam Syarifuddin. Pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai komponen sebuah rangkaian listrik atau rangkaian elektronik yang dapat dihubungkan dengan beberapa cara. Ada dua tipe paling sederhana, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan di video ini, saya akan menjelaskan seperti apa itu rangkaian seri. Baik teman-teman, kita semua tentu tidak asing dengan listrik. Tiap hari kita menggunakan berbagai peralatan listrik dan peralatan tersebut memiliki rangkaian listrik. Dan di video ini saya akan membahas rangkaian seri. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik di mana komponen dihubungkan berurutan tiap ujung kaki komponen yang digunakan sehingga berjajar antara komponen yang satu dengan yang lainnya tanpa ada cabang. Maka tiap bagian dari komponen akan dialiri oleh listrik yang sama. Kondisi ini disebut pula rangkaian tunggal. Mengapa begitu? Listrik dibiarkan keluar mengalir dari sumber tegangan, kemudian aliran itu akan melalui tiap komponen dan seketika akan kembali lagi ke sumber tegangan. Tidak ada belokan sama sekali. Kondisi ini menciptakan konsekuensi berupa kuat arus pada tiap komponen pastilah sama, sedangkan hambatan dari rangkaian ini semakin besar. Ini mengakibatkan pijar dari lampu tidak sama, tidak seragam. Semakin menjauh dari sumber tegangan, maka makin redup pula pijar dari lampu itu. Rangkaian seri memiliki karakteristik. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa komponen rangkaian listrik ini disusun dengan berderet atau berurutan. Tidak ada cabang dalam rangkaian ini. Yang kedua, arus listrik sama besar. Karena tidak memiliki percabangan, maka arus listrik yang mengalir pada setiap komponen bernilai sama besar, sehingga arus pada tiap komponen sama. Nilainya benar-benar sama persis dan tidak terjadi perbedaan sama sekali. Yang ketiga, hambatan total dari beberapa komponen bila dijumlah nilainya akan lebih besar dibandingkan hambatan pada tiap komponen itu sendiri. Hambatan total itu disebut pula hambatan pengganti. Keempat, tegangan total adalah jumlah dari tegangan tiap resistor. Tegangan atau beda potensial total dari rangkaian ini merupakan jumlah dari beda potensial dari tiap resistor. Beberapa pernyataan dari karakteristik rangkaian seri yang saya sudah jelaskan sebelumnya dapat dirumuskan dengan rumus-rumus sebagai berikut. Pertama, I sama dengan I1 sama dengan I2. Artinya, kuat arus tiap resistor besarnya sama, sehingga diberi tanda sama dengan, berarti sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Rumus selanjutnya, R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan R seterusnya. Hambatan total adalah jumlah dari hambatan dari tiap komponen dan nilai hambatan tiap total lebih besar dibanding nilai hambatan pada tiap resistor. Selanjutnya, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan IR1 tambah IR2 tambah IR3, yang artinya tegangan total didapatkan dengan menjumlahkan beda potensial tiap komponen, dan bila tegangan tidak diketahui dapat dicari dengan mengalihkan kuat arus dan hambatan. Sebagai sebuah rangkaian, susunan seri ini memiliki kelebihan. Yang pertama, apa itu kelebihan dari rangkaian seri? Yaitu lebih hemat kabel, karena tidak memiliki cabang dan disusun secara berurutan begitu saja, maka sudah pasti penggunaan kabel menjadi lebih hemat. Terlebih, rangkaian ini disebut pula sebagai rangkaian tunggal. Yang kedua, hemat daya. Selain hemat kabel, rangkaian ini pun bisa menghemat daya. Bila kita menggunakan sumber listrik berupa baterai, maka baterai itu bisa bertahan lama. Atau bila kita menggunakan pulsa listrik, maka pulsa itu tidak akan cepat habis. Yang ketiga, hemat saklar. Selain hemat kabel, sudah pasti akan hemat saklar pula. Rangkaian ini
membutuhkan paling tidak satu saklar saja untuk menghidupkan beberapa resistor. Selain memiliki kelebihan, rangkaian ini pastilah memiliki kekurangan, yaitu pertama, bila satu resistor padam atau rusak, maka seluruh resistor akan padam dikarenakan disusun secara berurutan tanpa cabang atau perbelokan. Yang kedua, jika rangkaian ini diterapkan pada lampu pijar, maka pijar pada lampu tidak akan sama karena makin jauh dari sumber tegangan, cahaya lampu pijar makin redup. Yang ketiga, rangkaian ini tidak cocok untuk penggunaan saklar besar. Bayangkan, jika kita membuat rumah dengan berbagai resistor dan menggunakan rangkaian seri, maka lampu menyala dengan pijaran tidak sama. Belum lagi, ada satu dari lampu tersebut bermasalah, semua ikut bermasalah. Jadi, rangkaian ini hanya cocok untuk skala kecil saja. Ini adalah contoh penyusunan rangkaian seri pada resistor. Semua disusun sejajar dalam satu utas kabel. Rangkaian ini adalah contoh penyusunan lampu pada rangkaian seri. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai rangkaian seri. Mulai dari apa itu rangkaian seri, karakteristik, rumus untuk menghitung rangkaian seri, serta kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang rangkaian seri. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.